Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ada sebuah kisah yang pernah terjadi di masa lalu, dengan judul Pasukan Gajah dan Keajaiban Karwa. Pada suatu masa di negeri Yaman, seorang raja bernama Abraha memendam ambisi besar untuk menjadikan Ka'bah yang terletak di kota Mekkah sebagai target kehancurannya. Ia merasa iri karena Ka'bah menjadi pusat peribadatan dan ziarah umat dari berbagai penjuru. Untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari Ka'bah, Abraha membangun sebuah gereja megah yang ia harap akan menjadi tujuan utama ibadah. Namun, rencana itu tidak berhasil. Abraha dengan nada marah bicara, "Kabar, tempat itu terus menarik orang dari seluruh penjuru. Padahal aku sudah membangun gereja terbesar di wilayah ini. Bagaimana mungkin mereka masih mengabaikannya?" Penasihat pun memberikan jawaban. Dengan penuh hormat, "Maaf Baginda, Ka'bah memiliki makna spiritual yang mendalam bagi mereka. Jadi itu bukan sekadar bangunan biasa." Abraha memotong dengan tegas, "Omong kosong. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa gerejaku lebih besar. Aku akan menghancurkan Ka'bah hingga tidak ada yang tersisa." Abraha berdiri dan melambaikan tangannya dengan penuh ambisi. Abraha menyuruh penasihatnya, "Panggil pasukan, siapkan gajah-gajah perkasa kita. Ka'bah akan menjadi sejarah." Wajah Abraha yang penuh dengan tekad dan kesombongan. Di tempat yang berbeda penduduk Makkah gelisah setelah mendengar bahwa pasukan Abraha akan datang untuk menghancurkan Mekkah. Penduduk berkumpul di depan Ka'bah, saling berbisik dengan cemas. Seorang tokoh bijak bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, berdiri di tengah mereka. Salah satu penduduk dengan panik berkata, "Pasukan Abraha semakin dekat. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya gajah-gajah besar dan tentara yang tak terhitung jumlahnya." Abdul Muthalib pun menjawab dengan tenang, "Saudara-saudaraku, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ka'bah ini milik Allah, Dia yang akan menjaganya." Penduduk pun heran. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Abdul Muthalib kembali menjawab, "Kita tinggalkan kota ini untuk sementara. Serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa." Penduduk mulai meninggalkan kota dengan sedih. Namun sebelum berangkat, Abdul Muthalib berdoa di depan Ka'bah. Abdul Muthalib dengan penuh harap, "Ya Allah, lindungilah rumahmu. Kami hanya hamba yang lemah." Pasukan gajah di pinggiran Mekkah. Pasukan besar Abraha dengan gajah-gajah raksasa tiba di pinggiran Makkah, dan Abraha menaiki kereta kuda dengan sombong. Abraha berteriak, "Hancurkan kota itu. Kita akan mulai dengan Ka'bah." Mahmud, gajah terbesar, diarahkan menuju Ka'bah. Namun, Mahmud berhenti dan menolak melangkah. Para tentara mencoba memaksa gajah itu. Tentara pun merasa bingung. Kenapa gajah ini tidak mau bergerak? Dengan heran, aneh, jika diarahkan ke arah lain, dia berjalan. Tapi ke Ka'bah, dia diam seperti batu. Abraha memarahi tentara. "Pukul dia, paksa dia maju." Saat tentara mencoba memaksa gajah, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Burung-burung ababil terbang mendekat dengan formasi rapi. Burung-burung ababil mulai menjatuhkan batu-batu kecil yang bersinar panas. Batu-batu itu mengenai para tentara dengan presisi. Tentara pun mulai panik. Mereka pun berlarian tanpa arah dan tujuan. Apa ini? Dari mana burung-burung ini datang? Batu menembus tubuhnya. Ia jatuh ke tanah. Abraha dengan takut, "Ini mustahil. Kita pasukan terkuat." Abraha mencoba melarikan diri dengan keretanya, tetapi ia juga terkena batu kecil. Tubuhnya mulai hancur perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dan akhirnya, penduduk Makkah kembali ke kota dan melihat Ka'bah masih utuh. Abdul Muthalib berdiri di depan Ka'bah, mengucapkan syukur. Abdul Muthalib
dengan suara bergetar. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi rumahnya, langit Makkah yang cerah. Penduduk berlutut mengucapkan syukur. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, dan apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajar? Dia mengirimkan burung-burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar.